Selamat pagi, saudara. Selamat datang semua di kampus Institut Teknologi Harapan Bangsa. Kampus ini akan mempersiapkan saudara untuk masa depan saudara yang penuh harapan. Sesi pada pagi ini kita belajar namanya Achievement Motivation Training, latihan pengembangan motivasi berprestasi. Apakah itu menurut saudara achievement motivation itu atau motivasi berprestasi itu? Nanti para fasilitator akan mengarahkan saudara untuk sebentar berpikir apa itu motivasi, apa itu prestasi. Saudara, Achievement Motivation Training satu program pelatihan, latihan pengembangan motivasi berprestasi. Saya kira saudara tadi sudah mencoba memikirkan apa itu AMT, apa itu achievement, apa itu motivasi, apa itu prestasi. Sekarang kita mau belajar dan ini sangat menentukan masa depan saudara. Dengarkan baik-baik ya. Apakah sebenarnya achievement motivation training itu? Profesor Dr. McClellan dari Harvard University mengatakan, seberapapun pendidikan yang diberikan, seberapapun modal yang disediakan, seberapapun kesempatan yang terbuka, selama seseorang tidak mempunyai dorongan atau motivasi prestasi untuk mencapai sesuatu tujuan, maka tidak pernah terjadi sesuatu. Jadi bahwa menurut hasil penelitian Profesor Dr. McClellan, ternyata kebutuhan motivasi berprestasi yang tinggi merupakan pendorong utama untuk mencapai keberhasilan. Jadi hari ini, saudara dengarkan baik-baik. Ini suatu kata yang penting sekali. Motivasi berprestasi ini, itulah ciri utama seorang usahawan atau siapapun untuk mencapai keberhasilan perlu mengerti bahwa kebutuhan motivasi berprestasi adalah motif utama yang mendorong orang untuk berhasil dalam usaha. Jadi motivasi berprestasi. Dan ini bukan sesuatu yang diturunkan atau bawaan dari lahir dari orang tua, tapi sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi motivasi adalah suatu dorongan untuk mencapai sesuatu. Itu namanya achievement motivation, motivasi berprestasi. Kalau seseorang tidak mempunyai motivasi berprestasi, dikatakan Profesor McClellan hasil penelitiannya, apapun pendidikan tinggi, doktor pun saudara, modal diberikan apapun, tanpa motivasi prestasi ini, tanpa dorongan untuk berprestasi, tidak ada hasil. Jadi saudara, kebutuhan motivasi prestasi yang tinggi merupakan pendorong utama untuk mencapai keberhasilan. Jadi ada 5 hal yang penting, yaitu tentang penetapan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang mau dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang mau dicapai sampai berhasil. Nah, jadi 5 hal yang penting untuk mencapai keberhasilan, yaitu penetapan tujuan. 2 tujuan, 3 tujuan, 4 tujuan, 5 tujuan. Tujuan. Kenapa saya ulang-ulangi? Karena ini merupakan hal yang paling pokok dalam hidup ini. Tujuan besar, tujuan akhir hidup kita apa? Saudara mau jadi apa? Kalau nanti mati, apa yang mau dicapai? Itu namanya tujuan besar. Kedua, tujuan antara. Kalau saudara hari ini kuliah, ini termasuk tujuan antara. Tapi saudara menetapkan tujuan. Wah, saya mau selesai 4 tahun atau selesai 3 tahun, 3 tahun setengah. Saya mau capai IP 3,5 atau IP 4, saya mau cum laude. Itu tujuan antara, bukan tujuan akhir. Jadi saudara, pertama tujuan besar kita, apa yang mau capai dalam hidup ini. Lalu tujuan antara, apa yang menjadi stepstone kita mencapai itu. Saudara tidak akan merasa, kenapa saudara kuliah? Supaya bisa melalui itu nanti pintu terbuka untuk bisnis, untuk usaha, untuk bekerja. Yang ketiga tujuan program. Dalam kuliah tujuan programnya bagaimana supaya saya kuliah satu semester ini saya dapat IP 3,5 atau saya mau selesaikan
satu tahun ini. Mata kuliah ini. Itu namanya tujuan program. Jadi tujuan antara program. Ada tujuan kegiatan. Oh, saya hari ini selesaikan report saya atau tugas saya ini. Itu tujuan harian. Tujuan atau semester minggu ini saya selesaikan tugas saya. Atau bulan ini saya selesaikan KP saya. Itu semuanya tujuan kegiatan. Apa yang mau sampai situ. Lalu tujuan itu yang paling singkat. Apa yang saya harus kerjakan hari ini? Kalau saya kerjakan ini, apa yang harus selesai? Oh, saya harus selesaikan ringkasan di buku ini. Nah, itu tujuan apa yang dicapai tadi. Yang pertama, tujuan akhir. Tujuan antara, tujuan program, tujuan kegiatan, tujuan aktivitas. Tujuan inilah sebagai penggerak untuk mencapai prestasi keberhasilan. Seorang yang high achiever, siang malam pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya, kemauannya, aktivitasnya didominasi oleh tujuan. Tanpa tujuan yang jelas, tidak ada keberhasilan. Jadi, sekali lagi saya ulangi, tujuan. AMT ini, Achievement Motivation Training ini adalah meningkatkan kemampuan saudara, kemahiran saudara, kecerdasan saudara menetapkan tujuan. Tujuannya bagaimana? Karena tujuan inilah menjadi sentral, menjadi pokok yang membuat saudara berhasil. Tujuan itu harus yang realistis, artinya bisa dapat dicapai. Jangan tujuan saya mau jalan-jalan ke bulan atau jalan di atas air atau itu nggak realistis. Atau saya mau selesai 1 tahun, nggak realistis. Tapi harus menantang. Menantang artinya memang tidak gampang dicapai. Harus ada perjuangan. Jadi kalau misalnya saudara, saya mau lulus 3 tahun. Itu masih realistis, bisa dicapai, tapi menantang. Perlu extraordinary cara kerjanya. Dapat diukur, artinya berapa semester sudah selesai. 5 semester, 6 semester, dapat diukur. Berbuat sesuatu, tanggal berapa, tahun berapa. Kalau sekarang tahun 2020, saya mau selesai tahun 2023. Saya mau selesai 2024. Itu ada batas waktu. Spesifik, saya ngambil jurusan ini. Nanti saya mau jadi manajer perusahaan begini. Spesifik, jelas. Batas waktunya jelas. Dan ada langsung pikiran cara-cara mencapainya. Bagaimana upaya saya? Oh, kalau begitu saya tiap hari saya belajar minimal 4 jam. Dan saya buat tiap pelajaran saya ulangi, saya bikin ringkasan. Tiap pulang ke rumah saya bikin ringkasan. Cepat. Jadi masih hot. Sehingga nanti kalau ulangan saya cepat. Ada cara-cara. Dan memanfaatkan semua sumber-sumber yang ada. Misalnya sekarang ini apalagi dengan sumber-sumber ada YouTube, ada macam-macam bisa menolong saudara. Berteman dengan teman belajar, dengan dosen, itu semua memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Seorang yang high achiever, yang selalu mampu menetapkan tujuan yang cocok, yang realistis, yang menantang, dapat diukur, spesifik, terbatas waktu, dan selalu ingin mencapai tujuan sebelum waktunya. Itu orang high achiever. Kalau misalnya sekarang target saudara 3,5 tahun, tahu bisa capai 3 tahun, why not? Itu orang yang high achiever selalu begitu. Dia tidak nunda waktu, dia malah lebih cepat. Ya, jadi seorang yang high achiever mahir menetapkan tujuan yang realistis, menantang, harus berjuang, dapat diukur, spesifik, berbatas waktu, dan cara-cara mencapainya, dan memanfaatkan sumber yang ada. Gitu, high achiever. Apa akibatnya seorang yang high achiever? Selalu memiliki dorongan yang tinggi untuk mencapai keberhasilan, prestasi. Tujuannya tercapai. Dan peka melihat peluang. Kalau lihat sesuatu, baca koran, dengar berita, atau lihat situasi, cepat peka. Contoh, kita di sini manusia-manusia di ITHB ini. Saudara, justru dalam COVID ini ada peluang. Peluang apa? Menjadi universitas, menjadi kampus yang online. Itu peluang. Itulah orang high achiever, selalu cepat melihat peluang dalam situasi. Cepat menetapkan tujuan. Apa yang mau dicapai? Nah, kita sekarang mau ingin mulai semester depan kita semua mampu kuliah online. Itu contoh. Jadi saudara juga dalam situasi apapun harus cepat melihat peluang, ambil kesempatan, ambil langkah.
Ya, bagaimana meraihnya? Itu high achiever. Apa akibatnya? Tentu akibat yang real, pendapatannya keuntungannya bertambah, investasi bertambah. Itu yang kita alami pada setiap high achiever itu. Tujuan yang ditetapkan ini selalu diukur dengan apa dampaknya, keberhasilan, progres apa yang dicapai, keberhasilan dalam investasi, dalam income, ya. Membuka usaha baru, orang yang high achiever berhasil membuka usaha baru, membuka lapangan kerja, memperluas usaha. Itu orang yang high achiever selalu, ya, banyak peran di masyarakat. Di masyarakat dia dipandang, didengar orang, banyak orang belajar dia. Berani menyatakan pendapat. Orang yang high achiever itu tidak diam-diam. Ngomong karena dia ngomong yang benar. Ngomong sesuatu yang bermanfaat. Ngomong sesuatu yang membangun orang. Jadi dia tidak takut. Ya, walaupun banyak tantangan. Nah, saya minta saudara 10 menit ini merenungkan ini, ya. Untuk dipikirkan 10 menit. Siapakah saya ini? Saat ini saya sebagai mahasiswa. Apa yang membuat saudara selama perjalanan sampai hari ini yang membuat saudara berhasil? Nanti juga begitu. Selalu apa yang berhasil? Apa yang membuat saudara merasa kurang berhasil? Mungkin dulu rasanya inginnya dapat IP begini, dapat nilai begini, tapi ternyata kenapa? Saudara renungkan, kenapa? Apa yang buat merasa berhasil? Apa keunggulan saudara? Apa mungkin saudara bisa main musik, bisa nyanyi, bisa melukis, bisa berbicara. Apapun itu sesuatu yang karena kalau saudara mengerti itu, kok saudara kan bisa memupuk di mana saudara unggul, cepat sekali deh. Pupuk itu yang unggul dalam arti positif. Sisi apa yang saudara merasa perlu dikembangkan, diperbaiki? Tentu perlu saudara pikirkan ini. Proyek rahasia apa? Apa hidden agenda saudara? Apa yang saudara pikirkan dalam hati saudara yang saudara ingin capai sesudah nanti S1 misalnya apa? Mau jadi ini, mau ke sana, mungkin mau ke luar negeri. Tapi saudara tidak ingin orang lain tahu. Ada proyek rahasia namanya. Hidden agenda. Seandainya saudara ada waktu, nah 1 jam, apa yang saudara mau capai, apa saudara kerjakan? Kalau ada waktu 1 hari, kalau ada waktu seminggu, bikin apa? Misalnya kalau ada 1 jam, saya mau bikin ini, rekaman ini, atau bikin tulisan surat, atau kalau 1 hari, oh saya mau selesaikan laporan ini. Kalau seminggu, saya mau selesaikan buku ini, dan saya bikin begini, bereskan kamar, segala macam. Kalau sebulan, oh saya mau selesaikan baca, dengar pelajaran YouTube tentang ini. Atau 1 tahun, mungkin ambil kuliah tambahan apa. Apapun saudara yang merasa menambah prestasi saudara, kalau ada 1 jam bikin apa? Kalau ada sehari bikin apa? Kalau seminggu bikin apa? Kalau sebulan bikin apa? Kalau 1 tahun. Ya, mari kita mulai pikirkan supaya hidup kita tidak dikontrol oleh waktu, tapi kita menggunakan, memanfaatkan waktu kita kontrol. Coba bayangkan, misalnya, saudara satu waktu dipanggil Tuhan, meninggal. Kira-kira dalam bayang saudara, kalau orang-orang ngomongin apa tentang saudara? Wah, saudara ini untunglah cepat mati, misalnya gitu. Atau, wah sayang ya, dia begini. Hal-hal apa yang saudara wariskan dari hidup saudara, yang saudara bermakna bagi orang banyak. Nah, sekarang coba bayangkan, renungkan sebentar supaya arahkan mata kita ke depan. Kita lahir, saudara lahir mungkin 15, 16, 17, 18, 20 tahun yang lalu. Hari ini, saudara di sini. Jadi saudara lalu yang sudah lalui tidak bisa saudara ulangi lagi. Yang penting saudara bagaimana melihat ke depan. Jadi di hari ini mulai merancang masa depan. Siapakah saya sebetulnya dari hasil produk kemarin? Saya begini. Dan saya ingin mau jadi apa sih? Ingin menjadi seorang manajer, seorang pengusaha, seorang pendeta, seorang pengkhotbah, seorang tokoh masyarakat, menjadi seorang pejabat. Mulai dipikirkan supaya diarahkan. Jangan jalani hidup ini tanpa rencana, maka kita ngawur. Baik, jadi inilah hari ini saudaraku. Dan saya ingin saudara kita belajar lebih dalam sedikit tentang Achievement Motivation Training ini untuk memahami 3 motif sosial, ya. 3 motif sosial yang menentukan
Apakah saudara bagusnya mau jadi apa? Menjadi manajer, atau menjadi pengusaha, entrepreneur, atau menjadi tokoh di masyarakat, atau menjadi pejabat. Ini ditentukan oleh keberhasilan saudara oleh 3 motif ini. 3 motif. Motivasi ditentukan oleh apa yang di dalam ini ada sesuatu yang terdorong keluar. Jadi seperti ada keran air, semakin dibuka kerannya, semakin gede airnya. Apa yang di dalam itu yang keluar. Jadi motif ini adalah sesuatu seperti kebutuhan. Kalau saya butuh makan atau butuh minum, haus, ingin dipuaskan. Nah, motif apa yang mendorong kita? Misalnya, karena saya terbiasa makan pisang goreng, selalu pingin makan pisang goreng. Maka selalu kalau ada tiap kali ada kesempatan makan pisang goreng, cepet. Nah itu kalau dalam diri kita, apa yang di dalam kebutuhan kita itu menentukan tingkah laku kita. Tingkah laku ditentukan oleh motivasi dari dalam. Kalau keinginannya ini, maka tingkah laku ini. Jadi saya singkat saja bahwa tingkah laku itu adalah ditentukan oleh motif kita tadi. Ditentukan motif dan keadaan. Jadi tingkah laku dan keadaan itulah menentukan tingkah laku kita. Jadi motif dengan keadaan menentukan sikap kita, tingkah laku kita. Oke. Sekarang kita lihat ada namanya 3 motif sosial. Yang pertama adalah untuk mengerti nanti saudara mau jadi apa, saudara 3 motif sosial ini perlu kita pahami. 1, kebutuhan motivasi berprestasi. Need for achievement. Need for achievement. Salah satu motif di dalam diri orang, dan itu berbeda-beda. Dan itu bisa dirubah, bisa dipengaruhi. Kedua, need for affiliation atau kebutuhan persahabatan. Yang ketiga, need for power. Kebutuhan untuk kekuasaan. Need for achievement atau kebutuhan motivasi prestasi mempunyai pandangan dan pikiran selalu ingin mencapai yang terbaik. Orang yang need for achievement ini, kebutuhan prestasi, pikirannya selalu ingin mencapai yang terbaik. Dan menetapkan tujuan selalu, langkah sikap hidupnya, tujuan selalu menantang. Tetapi yang bisa dicapai, realistis. Sehingga itu menentukan langkah-langkah dia, bagaimana cara mencapai. Seorang yang high achiever, kebutuhan prestasinya tinggi, pandangannya selalu apa yang terbaik, the best, dia selalu. Dan menetapkan tujuan yang realistis tapi menantang, selalu tujuan menantang, tidak gampang-gampang. Tapi tetap dalam jangkauan yang bisa dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Apa itu need for affiliation, kebutuhan persahabatan? Orang yang mencerminkan pikiran-pikirannya selalu ingin membangun hubungan persahabatan dengan orang lain. Selalu mencari kesahabatan, bagaimana melihara hubungan supaya enak, supaya hubungan baik, ya lancar gitu, senang. Ya makanya orang seperti ini banyak bicara atau banyak komunikasi, telepon dan sebagainya. Sangat peka dalam menyangkut hubungan dengan orang lain. Jadi kalau ada temannya sakit hati atau pundung, sedih sekali dia, down dia karena need for affiliation tinggi. Sangat peka dan sangat efektif kalau kerja bareng dengan teamwork, dengan teman-teman. Dia kurang efektif kalau kerja sendiri. Jadi perlu teman selalu, ya. Sekarang need for power. Apa itu power? Kebutuhan kekuasaan. Mencerminkan pikiran-pikiran, tindakan-tindakan yang menyangkut kekuasaan untuk mengendalikan orang. Ada pengaruh orang lain. Jadi orang seperti ini selalu ingin bagaimana supaya pikirannya, rencananya didengarkan orang lain, diikuti orang lain. Orang setuju, ikut. Nah itu high power. Mencari posisi dalam organisasi. Lalu ingin jadi ketua, koordinator. Pada struktur selalu ingin supaya dia ya didengarkan orang. Ini high need for power yang tinggi. Ya. Jadi tingkah laku seseorang ditentukan oleh motifnya dan keadaan. Jadi ini kalau seorang orang tuanya
di rumah selalu bicara bisnis, maka tingkah laku anaknya pun nanti terbawa situasi itu. Jadi motif kali keadaan, motif dengan keadaan ini berinteraksi menentukan tingkah laku seorang. Nah, kita lihat bagaimana pikiran-pikiran seorang yang motif prestasinya tinggi. Yang seorang yang high achiever. Orang yang high achiever ada 5 ciri utama. 1, selalu ingin melebihi orang. MO melebihi orang lain. Dia tidak mau biasa-biasa. Dia mau lebih dari apa yang sudah dicapai orang. MO. Selalu ingin merancang, memikirkan cara apa yang mau dicapai melebihi orang lain. Yang kedua, standar. Standar itu yang tetapkan sendiri. Dia ingin capai. Misalnya saudara, saya mau lulus 3 tahun. Saya mau IP 3,7. Atau saya mau cum laude. Itu standar. Dia berjuang bagaimana mencapainya. Itu seorang yang high achiever selalu menetapkan target sendiri. Target tanpa dipengaruhi orang lain. Dan dia berupaya mencapainya. MO melebihi orang lain. STD standar diri sendiri. Yang ketiga, LB. Luar biasa. Pikirannya, rancangannya, cita-citanya, tujuannya selalu yang mau dicapai yang luar biasa. Tidak mau ingin yang biasa-biasa. Luar biasa. MO melebihi orang lain, STD standar yang tentukan sendiri, LB luar biasa. Yang keempat, MD, masa depan. Selalu apapun dipikirkannya, apapun dirancangnya, menyangkut masa depan. Supaya masa depan saya nanti baik, masa depan saya berguna bagi bangsa saya, bisa menolong orang tua, menolong orang masa depan. Jadi MO, STD, LB, MD, ya, melebihi orang lain, standar yang ditentukan luar biasa, MD. Yang terakhir feedback, terbuka kepada masukan untuk memperkaya diri, memperlengkapi, untuk berbaik. Dia terbuka untuk kritik orang, masukan orang, nasihat orang. Orang yang high achiever gampang dinasihati. Jadi saudara di sini kalau high achiever, kalau nasihati bersyukur. Jangan tersinggung, jangan pundung, jangan mundur. 5 hal ini ciri orang high achiever. MO melebihi orang lain, standar STD, patok diri sendiri, kapan mau capai, kapan mau selesai, kapan selesai, kapan selesai. LB luar biasa. Dia selalu hal yang tidak biasa-biasa, luar biasa. Masa depan, selalu apa kerjanya, tidak mau mengorbankan hari masa depannya demi hari ini. Dia lebih baik menderita sekarang untuk mencapai masa depan, misalnya. If you plan your future, you pay now. Dia mau bayar untuk masa depan. Feedback, terbuka kalau untuk nasihat. Ini ciri orang high achiever. Bertanggung jawab. Orang ini biasanya tingkah lakunya bertanggung jawab. Apapun disuruh, dia tidak mau berhenti. Walaupun harus merangkak dengan perut, dia selesaikan. Tanggung jawab. High responsibility. Tanggung jawab. Mencari umpan balik. Dia tanya, Pak, pimpinannya setelah sekian kerja, berapa udah bagaimana? Bagus ini. Tanya teman. Dalam rangka mencapai prestasi yang baik. Memilih risiko yang moderat. Dia tidak mau high risk, ya terlalu tinggi. Misalnya, kalau naik motor, dia kira-kira berapa lama? Jangan 10 menit. Kencang, habis mati kok nanti. Orang yang high achiever memikirkan risikonya. Sedang, jangan sampai tidak bisa dicapai, jangan pula yang gampang-gampang saja. Jadi selalu berpikir bagaimana yang maksimal yang dicapai, tapi tetap masih bisa dicapai. Berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru. Ingin cara-cara baru, dia cari kreatif, pikirkan lagi, tanya orang, baca buku, dengarkan YouTube, segala macam. Dalam menemukan cara-cara baru mencapai tujuannya. Sanggup dan lapang hati menerima kritikan, menerima masukan, nasihat, supaya dia lebih diperkaya, tujuannya lebih baik, tercapai. Nah, inilah tingkah laku orang yang motif prestasi tinggi. Sekarang orang yang motif persahabatan yang tinggi. Orang yang motif persahabatan tinggi selalu lebih suka bersama orang lain daripada sendirian. Dia tidak senang sendiri, dia senang. Sering berhubungan dengan orang lain, sering telepon, WA, ngobrol. Kadang-kadang hanya ngobrol nggak ngalor. Kau makan apa hari ini? Masak apa hari ini? Nggak ada sih ya. Tapi itu motif persahabatan tinggi begitu. Selalu cari teman, memperhatikan hubungan lebih penting daripada kadang-kadang tugas.
Kalau misalnya lagi kerja, datang temannya, ya, selamat datang, ayo. Kerjanya ditinggalin kadang-kadang demi persahabatan. Mencari persetujuan orang lain, bagaimana supaya jangan ada orang sakit hati, jangan ada orang merasa disikirkan, menjaga hubungan, melakukan pekerjaan lebih efektif apabila bersama dengan orang lain dalam suasana kolaborasi. Jadi orang yang persahabatan tinggi ini lebih efektif kerja banyak orang, teman-teman. Sangat memperhatikan apakah disukai orang atau tidak. Jadi dia jaga perasaan orang. Ini orang yang high affiliation. Cemas, merasa gelisah kalau hubungannya putus. Ya, misalnya orang tersinggung, ada orang meninggalkan dia, sedih dia, terganggu. Senang bersahabat, senang bersosialisasi. Orang yang high affiliation ini menjaga hubungan, mencapai banyak orang, biasanya temannya banyak sekali. Bagaimana orang yang high power, motif kekuasaan tinggi. Motif kekuasaan tinggi seorang yang melakukan perbuatan selalu menunjukkan kekuasaan. Saudara-saudara, dengarkan saya. Saudara-saudara begini, saya kira saudara setuju. Nah, orang yang high power itu selalu mengarahkan orang lain. Ya. Menunjukkan dia mampu, ya tidak sadari, memang begitu naturalnya. Sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari organisasi. Di mana dia ada, bagaimana saudara, kalau saya kira ini paling bagus, begini. Orang yang high power selalu, ide-idenya selalu cetuskan, diarahkan pada orang lain. Sangat peka terhadap posisi, pengaruh. Dan dia kalau ditaruh jadi pembantu gak senang. Dia selalu mau jadi pimpinan, jadi ketua, menjadi pemimpin begitu. Ini orang yang high power. Berusaha menolong orang lain walaupun tidak diminta. Jadi orang yang high power ini, sini gini dong, ini, aku tolongnya. Ya, karena itu otomatis nature-nya senang menolong orang sekalipun tidak diminta. Itu nature orang high power. Seorang yang melakukan selalu mengakibatkan timbul perasaan yang sangat positif atau sangat negatif. Seorang yang high power bisa orang bikin senang, sorak-sorai, ketawa. Tapi bikin juga orang bisa nangis, air mata. Karena dia bicaranya tajam, keras kadang-kadang. Orang high power begitu. Jadi misalnya bisa cerita senang orang, bisa menarik. Tapi bisa juga orang begini, kau ini keterlaluan, ngomong keras dan sampai nangis orang begini. Nah, angkat lagi bosan. Seorang yang melakukan sesuatu mengakibatkan orang timbul perasaan sangat positif, sangat negatif. Cemas apabila dia nama baiknya terganggu. Jadi orang yang high power ini selalu menjaga nama baik. Dia senang kalau orang dia puji, ya orang katakan wah hebat. Nah itu high power. Nah sekarang bagaimana kombinasi ketiga motif ini? Motif achievement, high achiever, motif need for achievement, need for revelation, need for power. Kalau saudara mau jadi seorang pengusaha atau entrepreneur, perhatikan gambar ini. Ini gambar seorang profil entrepreneur yang berhasil. Yaitu need for achievement-nya tinggi sekali, T. Need for achievement itu prestasi tinggi. Jadi kalau mau pengusaha, mau tidak mau harus need for achievement-nya tinggi. Tapi need for revelation-nya harus rendah. Karena kalau dia revelation-nya tinggi, bentrok, dia stres, tegang. Karena selalu menjaga perasaan orang. Padahal tujuan lagi. Need for power-nya sedang. Jadi tidak perlu terlalu tinggi, tapi harus ada. Kalau tidak ada power, tidak bisa mengarahkan orang. Kalau terlalu tinggi, orang lain nggak bisa berkembang, nggak bisa kerja, nggak bisa prestasi. Jadi ini profil, motif seorang entrepreneur yang berhasil. Need for achievement-nya harus tinggi. Saudara kalau mau jadi pengusaha, entrepreneur harus need for achievement tinggi. Need for revelation-nya harus rendah. Dan need for power-nya harus sedang. Ini menjadi seorang entrepreneur. Kalau saudara hari ini renungkan, maka saudara nanti mengikuti bagaimana kalau memang mau jadi pengusaha, ternyata need for achievement-nya masih rendah. Segera latihan, dengarkan pelajaran ini. Bagaimana meningkatkan. Dari ciri-ciri orang high achiever, ya tadi ada 5 tadi. Ya, contoh misalnya gitu. MO, STD, LB, MD, feedback. Nah itu bangun terus. Dan bagaimana supaya kalau afiliasinya diturunin, jangan terlalu banyak beri waktu kepada sosial.
supaya saudara bisa menangkapkan achievement-nya. Lalu powernya ditingkat sampai sedang. Ya, ini seorang entrepreneur. Jadi need for achievement tinggi, need for affiliation rendah, dan need for powernya sedang. Kalau saudara mau jadi seorang manajer, itu berbeda. Seorang manajer need for achievement-nya di atas rata-rata. Di atas sedang. Jadi tidak terlalu tinggi supaya dia tidak menekan orang, ya. Dia menjaga hubungan. Tapi need for affiliation harus tinggi. Supaya dia bisa mengayomi, menjaga hubungan, supaya semua orang bekerja gairah. Semua orang senang, bisa dikenali. Need for power-nya sedang. Jangan sampai tidak ada power. Power perlu untuk mempengaruhi, tapi tidak terlalu tinggi supaya orang bisa berkembang, tidak tertekan. Nah, ini saudara tentukan. Kalau saudara mau seorang manajer, need for affiliation-nya sedang, dia sedang. Need for achievement-nya dia sedang. Need for affiliation-nya harus tinggi, sedang need for power-nya harus sedang. Saudara tentukan diri sendiri. Inilah gambaran saudara. Sekarang saudara renungkan. Saudara mau jadi pengusaha atau mau jadi manajer, terserah saudara. Saudara, sampai di sini kita jadi saudara tentukanlah apa yang saudara mau capai ke depan setelah saudara lulus dari ITHB ini.